Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bedoyo, Bapak Sulardi SPD MPG. Yang kami hormati Bapak Siarno Dukuh Bedoyo Kulon. Yang kami hormati jajaran komite sekolah Bapak Haji Sutrisno SPD dan Bapak Baharudin SAG. Yang kami hormati Bapak Hendi Dewantara ST selaku PLH SMK Negeri 1 Ponjong. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Ponjong serta siswa-siswi yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat menghadiri acara pemetaan aset modal sekolah dalam rangka program yang berdampak positif bagi murid. Selanjutnya atas nama pembawa acara saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari PLH SMK Negeri 1 Ponjong kepada beliau Bapak Hendi Dewantara ST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Pak Haji Sutrisno, yang terhormat Bapak Dukuh Bedoyo, serta Bapak Ibu tamu undangan. Yang pertama, saya mohon maaf karena saya mewakili Bapak Kepala Sekolah pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji, sehingga kami ditunjuk untuk menggantikan sementara di sekolah. Untuk itu banyak kekurangan, saya mohon maaf. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu tamu undangan pada kegiatan hari ini yang diprakarsai oleh Pak Andreas Galip. Beliau ini adalah guru penggerak angkatan pertama di SMK 1 Ponjong. Kemudian nanti akan disusul ibu-ibu berdua beliau, Linda, kemudian Bu Meni. Mereka juga sekarang baru proses untuk melaksanakan guru penggerak beliau. Kemudian tujuan dari guru penggerak ini adalah nanti endingnya sebagai pemimpin pembelajaran. Terus kita tadi sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa mendorong perubahan atau transformasi pendidikan supaya nanti pendidikan itu lebih baik. Nah, ini karena Pak Galip ini sebentar lagi selesai menempuh pendidikan kurang lebih 9 bulan. 8 bulan. Nah, nanti acara hari ini merupakan salah satu rangkaian dari 8 bulan yang hampir selesai. Untuk itu nanti monggo seperti apa, dan kalau dilihat judulnya ini adalah aset ataupun modal, ya, karena Pak Galip ini beliau salah satu yang terlibat di bidang sarana dan prasarana. Tentu ini menjadi
sudah dianalisis dan nanti bisa hasil analisisnya mungkin bisa nanti diaplikasikan di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Prinsipnya sekali lagi monggo kita ikuti acara yang akan diprakarsai oleh Pak Galih ini, dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Galih yang sebentar lagi selesai program guru penggerak, dan selamat juga kepada Bu Indan dan Bu Meli yang sebentar lagi akan mengikuti, karena guru penggerak ini salah satu tiket juga Pak Meli untuk nanti bisa menjadi kepala sekolah. Dan kemarin saya ketika keliling ke daerah Jawa Tengah Pak, SMP untuk atus murid, itu juga banyak informasi di sana yang beberapa sekolah itu sudah mengangkat atau diangkat oleh Pemkab, yang salah satunya dari guru penggerak ini sudah dimulai di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu mudah-mudahan di DIY ini nanti juga ada Bapak Ibu yang nanti akan lulus menjadi penggerak ini mungkin bisa menyiapkan diri. Mungkin itu saja Bu Bapak. Terima kasih atas undangan dan waktunya, dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hedi Dewantara yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemetaan aset modal sekolah dalam rangka program yang berdampak positif bagi murid. Langsung saja narasumber kita, kepada beliau Bapak Andreas Galih, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Mohon izin dan terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk hadir di pemaparan pemetaan aset SMK 1 Pojok dalam rangka program yang berdampak positif bagi murid. Untuk minuman desai mohon Bapak Ibu sangat disambil santai saja. Ini sebenarnya kita santai, bukan yang resmi banget. Karena sini ya seperti banyak marketing gitu. Saya memaparkan seperti itu. Jadi mohon izinnya Pak Edi dan Pak Sutris dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah yang pertama adalah Merdeka Mengajar. Kemudian mohon memperkenalkan diri, nama saya Andreas Galih Diwanargono sebagai guru penggerak angkatan 7. Sudah mau selesai, tinggal 1 bulan ini. Dan itu sudah 8 bulan menempuh diklat secara daring maupun secara luring tatap muka. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah Pak Surana. Beliau adalah salah satu pengajar praktek di Kabupaten Gunung Kidul, yang mana dia juga sebagai kepala sekolah di SD Protokol. Nah, ini adalah poin penting yang saya ajak ke Bapak Ibu guru, yang saya sampaikan bahwa ini ada latar belakang dan ada 7 aset. Jadi di dalam pengelolaan aset itu ada 2 yang namanya aset biotik dan abiotik, di mana biotik itu yang ada di dalam lingkungan sekolah dan abiotik itu yang ada di luar lingkungan sekolah. Dan ini ada salah satu kesatuan atau manajemen. Nah, untuk latar belakangnya adalah ini, agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkan aset untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Pojok yang berpihak dan berdampak positif kepada murid. Jadi yang saya sampaikan adalah setiap aset yang dimiliki oleh sekolah maupun di luar sekolah ini semuanya diperuntukkan untuk murid, di mana mereka nanti yang kelak akan menggantikan kita, di
masa depan nanti dan membangun bangsa ini. Sehingga apapun yang kita miliki ini dikembalikan lagi kepada anak-anak ini. Sehingga semua pembelajaran, semua proses kegiatan itu berpihak dan mempunyai dampak positif buat murid. Seperti itu. Kemudian yang pertama adalah modal manusia. Tanpa dipungkiri, tanpa adanya manusia atau sumber daya manusia, sekolah tidak bisa berkembang. Yang pertama adalah dari murid. Murid kita memang heterogen, Bapak Ibu, dari banyak latar belakang, dari banyak segi ekonomi, yang hadir di SMA 1 Pojok. Dan ini adalah aset yang luar biasa. Dan namanya aset itu pasti akan bertumbuh. Jadi mohon maaf, yang namanya aset bukan berarti benda mati yang bisa dilihat dengan uang, tetapi semua yang memiliki dampak yang bisa bertumbuh itu bisa dikatakan sebagai aset. Seperti itu. Yang berikutnya adalah ada guru, di mana kita semua minimal S1 atau itu sudah ada yang S2 dan sudah banyak yang bersertifikasi dan diakui kompetensinya atau itu. Yang ketiga ada tenaga kependidikan, di mana tenaga ini sudah kompeten semuanya atau menikah. Kemudian ada orang tua, komite masyarakat dan perangkat desa. Jadi untuk modal manusia ini tidak bisa dilepaskan dari sekolah saja, tetapi dari pihak luar. Antara lain adalah orang tua sendiri sebagai orang tua dari anak-anak, kemudian ada komite yang mewakili dari orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dan ini adalah modal yang dimiliki oleh SMK 1 Pojok, sehingga benar adanya SMK 1 Pojok bisa tumbuh apabila semuanya ini bersatu membangun SMK 1 Pojok. Dan tidak bisa terlepas dari orang tua, komite atau perangkat desa. Karena bagaimanapun juga ini adalah masyarakat kita di Bedoyo, seperti itu. Nah, jadi ini semua nanti akan saling melengkapi. Kemudian untuk sumber daya manusia di SMK 1 Pojok itu adalah 40 personil guru, kemudian ada 15 tenaga kependidikan, ada 3 outsourcing, dengan security ada 4. Sehingga disinilah salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMK 1 Pojok, dan ini akan saling mendukung, saling melengkapi, Bapak Ibu. Yang mana semua ini tujuan utamanya adalah memfasilitasi anak, motor menikah, kemudian mengadakan kegiatan yang pastinya berpihak kepada murid dan berdampak kepada murid. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh kegiatan. Kalau contoh kegiatan berdampak kepada murid atau siswa dan pasti positif semua. Yang pertama, SMK 1 Pojok punya liga mandiri antar kelas. Kemudian setiap tahun kita pasti diminta untuk mewakili kecamatan. Berarti anak-anak ini punya andil di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi atau sudah tidak langsung di tingkat kecamatan, punya andil anak ini. Dan pastinya mereka akan sangat bangga sekali bila dilibatkan setiap tahun Bapak dan Ibu dalam Paskibra. Dan berikutnya ada kegiatan salam pagi ini. Mungkin kelihatannya sepele nih salam pagi, tetapi ini ternyata punya dampak besar. Ini akan membangun ikatan dengan anak dan Bapak Ibu guru, seperti itu. Dan ini juga sebagai salah satu pembentukan karakter anak, melatih komunikasi dan emosi mereka. Kemudian ada menjadi teman yang sakit. Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari anak-anak. Seperti itu nih, Bapak Ibu. Kemudian dan ini adalah salah satu dan salah dua nih, salah satu salah dua. Ini contoh dari Bapak Ibu guru yang berprestasi. Pak Ari sudah di nasional. Kemudian ini dari TKL, dari Bu Ida dan Bu Sulis ini juga guru yang kompeten. Maaf, ini ada satu gangguan ini untuk soundnya. Nah, ini adalah sumber daya manusia yang unggul. Dalam artian Bapak Ibu ini sudah teruji.
Ngoten niku. Kemudian dari orang tua dan komite, mohon maaf Bapak Ibu, tanpa orang tua sekolah tidak bisa terbangun, tidak bisa tumbuh. Sehingga dalam setiap kegiatan siswa kami juga ingin melibatkan orang tua. Salah satunya adalah dari anak-anak AV, mereka sudah diterima kerja di Qualitron. Di sini difasilitasi oleh sekolah untuk berpamitan kepada orang tua karena mereka itu merantau. Karena mengingat mungkin lowongan kerja di begitu terbatas, sangat terbuka luas di luar sana, kita minta doa restu pada orang tua agar selalu diberkati, dilindungi ketika anak-anak ini merantau. Nah, yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial adalah dengan lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah masyarakat sekitar mempunyai sikap gotong royong dan toleransi yang tinggi. Yang berikutnya ada komunitas masyarakat atau institusi yang memiliki kesamaan tujuan, kesamaan keadaan ekonomi, dan yang keempat adalah parenting. Nah, kenapa ini adalah salah satu modal sosial? Karena ini Bapak Ibu, sekolah tidak bisa membangun kesalahan membangun sekolah ini tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa suruh menotok batu itu tidak bisa. Saya nggak bisa suruh maco. Kalau suruh maco pasti saya akan ragu sekali. Nah, di sini sekolah melibatkan warga sekitar untuk membangun sekolah ini. Sehingga Pak, dari segi ekonomi warga sekitar dilibatkan sehingga ada perputaran roda ekonomi di sekolah dan di masyarakat sekitar sini. Kemudian ada komunitas ini atau institusi yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu sama-sama membangun anak didik kita. Maksud itu Bapak Ibu. Dan ini adalah hal yang perlu kita lakukan karena hubungan dengan dunia luar. Sekolah tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu membuka diri. Dan kami sekarang sudah membuka diri dengan dunia luar. Maksud itu. Kesamaan keadaan ekonomi, memang kesamaan keadaan ekonomi rata-rata petani, ada beberapa buruh, sehingga ada semangat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Yang keempat adalah parenting. Kenapa parenting orang tua? Untuk membantu sekolah membangun kebijakan yang berpihak kepada murid. Karena tetap bagaimanapun juga ketika namanya anak ingin melakukan sesuatu pasti minta izin orang tuanya. Nah, itulah yang kita lakukan di sini. Kita menjadi orang tua. Bagaimanapun juga orang tua juga perlu mengetahui kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu. Untuk contohnya ini, melibatkan masyarakat sekitar. Ini adalah tetangga saya di Boyolali ini. Beliau sedang membantu sekolah dalam membangun. Dan saya sangat bangga bisa di Boyolali karena tetangga saya itu dibedakan, diikutsertakan. Sehingga yang notabene ketika mereka jadi petani, pendapatan tidak menentu, tapi dengan bantuan dari sekolah mereka dapat tambahan penghasilan seperti ini. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan puskesmas. SMA 1 Pojok ini lokasinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kita berdekatan dengan puskesmas. Ketika ada permasalahan kesehatan, kita langsung pindah sebelah saja, asal seperti itu. Dan itu kita lakukan setiap saat. Seperti itu. Kemudian, nah ini sama saja sih perkembangan petani Ponjong. Karena bagaimanapun juga saya baru tahu Ponjong itu sumbernya di Gunung Kidul. Ketika daerah lain mengalami kekeringan, ternyata Ponjong tidak mengalami. Ketika yang daerah lain itu tidak menanam padi, tetapi Ponjong itu seperti tidak mengenal. Seperti tanam terus itu. Itu saya lewati setiap hari itu. Jadi saya juga bingung. Ini musim kemarau, tapi kenapa Ponjong masih bisa bercocok tanam? Dan itu padi. Itu luar biasanya di Ponjong, dianugerahi sumber alam yang luar biasa, sumber air yang tidak habis. Ini salah satu keistimewaan dari Ponjong. Nah, ini ketika kemarin kita untuk vaksinasi cek kesehatan, kita melibatkan puskesmas. Jadi kita sekolah untuk memfasilitasi kesehatan anak sudah bekerjasama dengan puskesmas. Kemudian untuk institusi ini yang terbesar ini yang kemarin didapat oleh Pak Raharjo, sudah bekerjasama dengan Toyota, dengan Mitsubishi. Kemudian ada penyaluran alumni ke Malaysia, ke PKK. Tidak hanya ke luar negeri saja, tetapi
ke lokal Indonesia pun juga ada. Cuma memang dikatakan Pak Daso benar adanya yang alumni ini untuk merantau itu ternyata orang tua masih ibaratnya belum jadi. Nah ini kita butuh bantuan dari orang tua untuk membuka biar anak mereka tumbuh sesuai pilihannya, kita berikan mereka tanggung jawab untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Seperti itu. Berikutnya ada 3 modal politik. Nah, modal politik ini adalah hubungan antara sekolah dengan pemangku jabatan. Pemangku jabatan siapa saja? Yang pertama tokoh masyarakat. Samanya saat ini adalah saya tidak bisa memaparkan ini tanpa bagian dari ketua komite atau tokoh masyarakat. Karena bagaimanapun juga mereka punya peran sangat besar kepada SMK 1 Ponjong. Ibaratnya saya tuh sekolah itu punya bapak yang membimbing seperti itu, yang mengingatkan, yang mensupport setiap kegiatan di SMK 1 Ponjong. Kemudian ada pejabat struktural atau perangkat desa. Ini adalah kepala desa, Pak Dukuh Bedoyo Kulon seperti itu, sampai Pak Camat. Kemudian nanti juga dari Koramil, dari Polsek. Nah, ini harus ada hubungan. Kenapa? Karena mereka juga sebagai orang tua kita di SMK 1 Ponjong yang mau membantu anak untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Contoh ketika serah terima anak kelas 12, di mana di sini kita membagikan para tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menyaksikan bahwa anak ini lulus dengan terbaik. Mereka mencapai usaha mereka dalam belajar. Ini adalah foto kita apresiasi. Anak ini pasti akan bangga sekali ketika kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat yang mereka kagumi, kemudian juga ada kepala desa yang mereka kagumi juga. Ada satu kebanggaan dari mereka, ada pengakuan kepada anak-anak ini, seperti itu. Kemudian ini ketika MPLS melibatkan juga dengan ketua komite. Ini ada perwakilan dari orang tua, seperti itu. Jadi sekolah tidak bisa asal duduk saja nih Bapak Ibu, maaf. Kemudian dalam penyusunan kurikulum pun kita juga melibatkan tokoh masyarakat dan industri. Jadi kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat sekitarnya, dari orang tua juga, dan dari dunia industri juga. Dan ini adalah kebijakan Bapak Kepala Sekolah yang pernah disampaikan. Salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah. Beliau bekerjasama dengan SMK 1 Purworejo dalam pengelolaan sampah yang sudah sampai ke taraf nasional. Kita belajar di sana. Kemudian bekerjasama dengan Koramil untuk kegiatan TOTI ini melibatkan untuk pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Dan ternyata bapak-bapak ini punya peran besar dalam pembentukan karakter anak-anak, yang mana mereka siap dan tangguh ketika lulus menghadapi masyarakat dan mereka bisa bertahan hidup. Tujuan kita di situ. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah, ini ya, Bedoyo mempunyai keanekaragaman dalam budaya dan agamanya. Di mana agama ini adalah sebuah komunitas seperti lembaga keagamaan, tokoh agama, perayaan dari besar agama. Jadi setiap perayaan agama SMK 1 Ponjong memang menghadirkan para tokoh agama dan para tokoh masyarakat. Yang kemudian budaya ini adalah salah satunya adalah membangun tata krama bahasa, budaya tradisional setempat atau rasulan, sadranan, ngalangi atau lagu laut. Nah, ini adalah salah satu bentuk pelestarian. Dan anak-anak ternyata mengikuti itu semua. Di gempuran dunia yang semakin modern, teknologi semakin modern, ternyata anak-anak di desa Bedoyo dan anak-anak yang ada di SMK 1 Ponjong dan beberapa anak di sekitaran Bedoyo itu masih aktif dalam kegiatan keagamaan. Bagaimanapun juga kegiatannya adalah membentuk karakter mereka untuk mempunyai empati, mempunyai rasa sosial dan peduli kepada sesamanya. Seperti itu. Yang paling luar biasa adalah ini Rasulullah Bedoyo.
Dan saya walaupun bukan orang Gunung Kidul asli gitu Bapak Ibu, saya merasa bangga, saya merasa senang kalau ketika ikut rasulan, itu paling semangat saya. Saya senang sekali. 2 tahun ini saya ikut rasulan terus. Dan saya senang dan saya menikmatinya. Karena apa? Di sinilah saya bisa melihat ekspresi anak-anak SMK 1 Ponjong itu bahagia, mereka bisa tani di sana. Ini adalah salah satu sarana mereka mengekspresikan ingin tampil di situ. Ada satu perasaan kebanggaan, mereka juga menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya dan mereka bisa hidup nanti di masyarakat. Dan salah yang lain adalah ketika mengikuti upacara Harkitnas, kita menggunakan baju adat Gagrag Melayu Jakarta. Nah, terutama juga Kamis Pahing kita juga melestarikan budaya. Nah, ini ternyata sudah ditiru ya. Di Jawa Tengah itu tidak ada budaya kayak gini. Baru-baru kali itu Jawa Tengah itu mengikuti di Yogyakarta. Dan saya orang Jawa Tengah dan sekarang pindah ke sini. Saya merasa bangga ketika menggunakan baju ini. Ada rasa bangga sendiri kepuasan. Saya itu orang Jawa. Atau itu. Budaya Jawa kita jaga, kita lestarikan. Nah, yang kelima adalah modal fisik. Nah ini, tanpa adanya bangunan, tanpa adanya sarana prasarana, maka segala kegiatan murid tidak bisa dilaksanakan. Kita di SMK 1 Ponjong mempunyai masjid atau musola, lab komputer, ruang TU, ruang organisasi, ruang kelas, sarana memadai, lapangan olahraga, toilet, sumber air bersih. Nah, ini semua adalah pendukung untuk kegiatan siswa. Mungkin ya belum maksimal, tetapi kita tingkatkan terus ke depannya nanti. Yang mana semua ini dikembalikan lagi untuk kegiatan siswa. Karena siswa yang menikmati ini semua. Kemudian infrastruktur mungkin kurang memadai beberapa. Ini ada peralatan yang belum update gitu. Contoh di TKL itu ada yang belum update. Nah, kita berusaha update terus. Di multimedia sudah update terus. Di AV kita kejar terus untuk update-nya. Sehingga Pak, biar anak-anak nanti gitu, Bapak Ibu guru tidak ketinggalan zaman. Ibaratnya orang katrok ketika mereka kerja nanti. Paling tidak mereka tuh tahu alatnya, tahu bentuknya, tahu pernah megang, tahu mengoperasionalkannya, pernah mempraktekannya. Seperti itu. Jadi contoh-contohnya ada lapangan, ada ruang praktek, ada lab komputer, ada tempat ibadah, semua disediakan oleh sekolah. Dan ini semua juga mempunyai peran dalam pembentukan karakter, dan ini dibangun atas kerjasama dengan tokoh masyarakat dan orang tua murid. Seperti itu. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Alhamdulillah tujuan SMK 1 Ponjong ini letaknya di jalur yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kita di jalur provinsi. Kita adalah wajah pertama Jogja. Karena kita berbatasan dengan Jawa Tengah. Ini wajah pertamanya. Sehingga apa? Ke depan sini kita akan memoles, kita akan membranding SMK 1 Ponjong supaya dikenal. Dan ini sudah didukung oleh Balai Dikmat, oleh Dinas Provinsi. Kita tuh membranding seperti itu. Ada keunggulan di Yogyakarta, di mana lingkungan kita ada lingkungan sekolah yang bersih, udara yang bersih, yang masih luas, sekolah yang bersih, taman yang luas. Kemudian kondisi alamnya ada kayu jati, bambu, sengon dan sebagainya. Ada hasil tani juga kacang. Nah, hasil-hasil ini ada di sekeliling SMK 1 Ponjong. Ya. Sehingga apa? Untuk biaya pembangunannya bisa ditekan, lebih murah. Kalau orang Semarang mau bangun, beli kayu jatinya, beli di Yogyakarta, di Gunung Kidul, atau cari di Wonogiri, itu jadi bagus. Sehingga harga malah lebih mahal. Nah, kita tidak, kita dekat dengan masyarakat sekitar, kita beli aja, dan itu lebih murah. Lingkungan sekitar sekolah yang mana ini juga potensi, ada tambang batu yang melimpah, udara yang masih bersih, air bersih, lingkungan ternak, peternakan, daerah wisata. Ini adalah potensi-potensi yang perlu kita kembangkan lagi. Mungkin Ponjong jauh dari pantai, karena jaraknya Jogja sekitar 30 sampai 35 km dari bibir pantai. Tetapi kita juga punya peran serta di mana alam pantai itu bisa menumbuh kembangkan karakter anak.
untuk lebih peduli pada lingkungan. Seperti itu. Dan ini semoga ini masih ada nih. Ini sumber mata air di Puring. Mohon maaf ini kata salah ya, Pak Subedro. Mohon maaf ini hanya di Bedoyo ini ya. Ini belum saya edit, ini keliru saya. Sumber Ponjong ini ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu lihat gambarnya saja. Ya. Nah, saya sendiri aja belum masuk sampai sini. Setiap lewat saya bingung. Ini masih ada atau tidak ini? Masih ada ya. Nah, ini kalau kita branding ulang, ini pasti akan ramai kembali. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu aset ya di Ponjong, yang mana airnya tidak akan pernah habis. Saya juga bingung dulu. Dulu bayangan saya itu gunung itu tuh keringan. Ternyata jauh ya. Saya bersyukur saya itu terdampak di Ponjong. Kenapa? Ponjong itu airnya melimpah. Saya tidak takut dengan masalah air. Seperti itu. Pump sudah tersedia semuanya. Nah, ini adalah lingkungan udara yang bersih juga, tanah yang luas. Jadi kita mau bangun itu masih luas. Kita berkembangnya itu lebih enak. Beda sama yang di daerah kota. Kalau mau berkembang mereka harus ke atas. Kita tidak, kita mau melebar saja bisa. Seperti itu. Yang terakhir adalah modal finansial. Ini Bapak Ibu, tanpa adanya finansial, tanpa ada bantuan dana, setiap pembangunan, setiap kegiatan tidak terlaksana. Yang mana finansial ini disokong oleh 3 yang utama. Yang pertama APBD BOS Komite Sekolah. Yang berikutnya ada unit usaha dan jasa. Ini istilahnya UPJ. Di sini ada ketua OPJ-nya. Kemudian ada CSR, Ikatan Alumni dan Donatur. CSR ini adalah salah satu contoh yang dilaksanakan kemarin ketika sudah kelas 12 ini Bapak Ibu. Ada PT Suping Alam membantu sekolah untuk melaksanakan kegiatan anak-anak. Ini adalah salah satu bentuk support dari PT Suping Alam untuk kegiatan anak-anak. Jadi mereka peduli terhadap sekolah kita ini. Kemudian ada Ekapati, itu juga support terhadap kegiatan anak-anak. Nah, inilah sumber-sumber finansial yang digunakan untuk semua kegiatan di atas tadi dan pembangunan. Motor minggu. Nah, ini adalah penyerapan anggarannya. Mohon maaf ini patut saya sampaikan juga. Untuk anggaran APBD 2022 92%. Untuk BOS 99,99%. Ini hampir mendekati sempurna ya. Karena cuma tersisa Rp10.000 atau nego. Ini untuk komite ini adalah buat penyerapan ya, tapi lebih ke pengumpulan dana dari orang tua murid. Ya, jadi ketiga ini adalah yang membantu sekolah untuk tumbuh dan berkembang. Kehilangan satu otomatis ibaratnya orang jalan pasti akan terseok-seok. Nah, ini saling melengkapi. Ini saya sampaikan bahwa ketika sebuah kegiatan tidak bisa di-cover oleh APBD, oleh BOS, maka oleh komite. Ketika komite mengalami kendala, akan di-cover oleh BOS dan APBD. Ini akan saling melengkapi ketiga-tiganya ini. Contohnya untuk pembangunan, pembangunan gedung itu ternyata sekolah itu tidak boleh menggunakan APBD maupun BOS, sehingga bantuan utama dari komite. Kalaupun ada bantuan itu berupa dam, dan itu prosesnya lama, harus menunggu minimal 2 tahun. Itu pun kalau direalisasi sedia juga, karena banyak yang mengantri. Yang berikutnya adalah ini salah satu usaha anak kemarin yang diperakarsai oleh Pak Hasan, itu pelatihan pembuatan tiwul. Ternyata saya baru tahu ya anak-anak itu yang masih muda-muda ini bisa membuat tiwul. Saya tahunya cuma makan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tahunya makan. Saya belum tahu prosesnya membuat tiwul. Baru ketika dengan Pak Hasan dan anak ini, saya tahu prosesnya membuat tiwul. Ternyata ya nggak mudah, ya gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau basah nanti ternyata ketelanya jadi jamburan ya, nanti jadi hitam atau biru. Kalau terlalu ganyong rasanya juga nggak enak katanya gitu. Nah, terus ketika masaknya pun juga nggak boleh terlalu cepat atau terlalu lama. Ternyata ada tekniknya sendiri. Saya baru tahu di sini. Nah, apalagi nih bedoyo terkenal dengan kreceknya. Ya, kreceknya.
Kalau orang Semarang namanya balung kuwuk. Balung kuwuk. Balung kuwuk kalau orang Semarang namanya. Nah, ini adalah aset-aset yang di budaya bisa kita kembangkan. Anak-anak pasti bisa mengembangkannya. Dan ini yang kemarin, ini kita berikan anak-anak. Ini salah satu kegiatan yang saya sangat kagum sekali pada anak-anak, di mana anak-anak kelas 10 sudah bisa menyiapkan sound system untuk hajatan besar kakak kelas mereka. Ini fotonya adalah mereka ternyata bukan berdiri santai, ternyata mereka belajar menyetel sound system di sini, Bapak Ibu. Karena saya tanya pada anak, kamu ngapain Mas? Lagi latihan nyetel sound Pak, belum apa kamu sendiri? Karena jarak tertentu itu setelahnya berbeda-beda. Dan mereka sudah mau belajar hari ini. Ini adalah aset loh Bapak Ibu. Ini ketika diberi kesempatan, mereka jadi luar biasa loh. Saya beruntung anak kelas 10 bisa menyetel perangkat dalam segitu bangganya ini. Suara saya juga ceprek kalau setel ini jadi seperti bisa loh. Ini anak-anak bisa. Seperti itu. Kemudian dari multimedia ini, salah satunya adalah dokumentasi. Setiap foto kegiatan yang di sini adalah karya dari anak multimedia. Ya. Dari foto-foto, dari animasi, kemudian dari di media sosial, anak-anak, semua juga punya andil. Kemudian yang ketiganya itu dari TKR. Ini kebetulan ini saya membedakan anak-anak, di mana mereka belajar kelas, mereka praktekkan langsung aja. Mereka memperbaiki teralis untuk selokan ini. Rusak bisa memperbaiki sendiri. Di mana mereka juga dapat kesempatan untuk latihan kelas dan mereka juga punya dampak positif untuk pembangunan sekolah mereka sendiri. Jadi mereka mempunyai rasa memiliki untuk sekolah ini. Ini salah satu contoh saja dari Bapak Ibu Guru. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ada satu yang buat saya menarik selama saya mengikuti diklat guru penggerak, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Kita adalah pendidik, bapak ibu juga pendidik, orang tua adalah pendidik. Karena pendidikan pertama kali berawal dari keluarga. Jadi orang tua adalah pendidik yang pertama buat anak-anak ini. Kami guru sini adalah pendidik berlanjutan, membantu mereka tumbuh. Tetapi yang utama adalah dari keluarga. Dan mereka punya kodratnya. Dan saya secara pribadi tidak bisa memasalahkan kodrat itu. Dulu saya memaksa anak TK lulus jadi mekanik, anak TK lulus kabin otomotif, tidak bisa sekarang. Ternyata ada yang gak suka loh. Dan saya baru ketika pendidikan ini ada loh anak saya yang TKM. Kamu yang usaha apa Mas? Saya jualan ikan tak udah. Anak otomotif jualan ikan. Sukses ternyata sampai sekarang. Dan ada juga yang mana alumni. Kamu gak usaha apa? Buka usaha servis elektronik Pak. Lah, otomotif kok servis elektronik? Ini kan tandanya mereka punya kodrat, punya jalan yang sendiri dan kita tidak bisa memaksakan itu. Mungkin apa yang mereka pelajari sekarang membantu bekal mereka untuk berkembang lebih besar lagi. Kiranya semua kali sedikit. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan aset ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Untuk sesi berikutnya diskusi tanya jawab, silakan. Untuk Bapak Ibu guru mau menanyakan monggo atau menyampaikan pendapat monggo silakan. Mau untuk masukan saran untuk sekolah monggo silakan. Ini adalah sesi terbuka. Saya di sini berusaha mengajar pada anak-anak untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan gagasan mereka. Karena sesungguhnya ketika kegiatan itu dipilih oleh anak, dilaksanakan oleh anak, mereka menikmatinya. Dan salah satu contohnya adalah ini. Ini Bapak Ibu. Ketika mereka belajar kelas, saya kasih kesempatan, kamu mau kelas? Mau Pak? Mau coba kelas Pak? Oke, kita kasih kelas. Ketika mereka melaksanakan kelas ini kalau nggak disuruh berhenti, ini bisa sampai maghrib loh Bapak Ibu. Ternyata mereka tuh sampai enjoy-nya. Ini sampai maghrib. Makanya saya stop. Udah stop Mas, jangan terlalu malam. Kasihan nanti kalian kalau pulang dicari orang tua. Ini bukti kalau anak-anak menikmati suatu kegiatan, mereka sampai lupa waktu. Itu tandanya.
Iya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dari anak-anak, dari orang tua, monggo, mau tanya, silakan. Tes. Baik, sebelumnya mohon izin pada Ibu Bapak tamu undangan dan nama saya Sanisha Kalaranita Melita Ariski, bisa dipanggil Ica maupun Sahisha dari kelas multimedia B. Nah, saya mau bertanya pada Bapak Ibu Guru atau Dewan, maksudnya Ketua Komite atau Dewan Orang tua murid. Sekolah meminta seluruh siswa untuk menunjukkan dan mengembangkan potensinya. Tapi kenyataannya sekolah hanya mendukung 1 atau 2 anak yang memang berpotensi dari awal. Jadi mereka yang lain hanya terfokus pada anak itu, sehingga anak yang sebenarnya mempunyai potensi lebih jadi takut untuk menyalurkan bakatnya, yang sebenarnya bisa saja lebih dari 1 atau 2 anak itu. Bahkan mungkin minder dan berpikir pasti kalau ada apa-apa yang ditunjuk pasti anak itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu Guru atau tamu undangan dalam masalah ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bantu menanggapi dulu ya. Mungkin Bapak Ibu mau menanggapi, Bapak silakan. Begini, ya. Setiap anak mempunyai hak untuk tampil, untuk menunjukkan dirinya dan kemampuannya. Oke. Dan disinilah anak-anak itu belajar untuk menyampaikan gagasan, usulannya. Nah, memang apa yang saya alami di sini adalah kendalanya ketika anak-anak di sini, mohon maaf Bapak Ibu, untuk belajar menyampaikan pendapat gagasannya, usulan itu ternyata masih susah, masih berat. Ini berarti tandanya ada komunikasi yang kurang baik dari anak. Nah, otomatis dari Bapak Ibu Guru juga kurang dalam mendengar. Nah, di sini saya hadir untuk mengajak Bapak Ibu Guru, tokoh masyarakat dan orang tua juga belajar mendengar suara dari anak. Karena bagaimanapun juga, ya mohon maaf, ya saya ini salah satu contoh anak yang kurang didengarkan suaranya oleh orang tua saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, saya kuliah itu pengennya arsitek, saya suka gambar, saya suka desain. Ternyata orang tua saya menghendaki, ngapain kamu jadi arsitek? Arsitek itu banyak nganggurnya pada saat itu. Sehingga apa? Saya mengikuti jurusan kuliah yang tidak saya inginkan. Saya akhirnya ya wis daripada orang kuliah pada rumah, aku milih pendidikan teknik mesin. Saya nggak pengen jadi guru, seperti itu. Akhirnya apa? Ya setahun pertama saya mengalami penolakan. Saya kuliah malas-malasan, itu terjadi. Akhirnya ke depan ini akhirnya ya sudah saya menerima, saya mengalah. Mungkin ya ada yang terbaik buat saya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana suara anak kurang didengarkan dalam masa saya. Ini contoh. Nah, ini mungkin jadi di adik ya. Ini ada suara yang perlu kita dengarkan. Jadi saya sebagai guru penggerak mohon bantuannya Bapak Ibu Guru, untuk Pak Dia sebagai wakil siswaan, Pak Hasan sebagai wakil humas, kemudian tidak tinggi, kemudian Pak Hendi sebagai pelaksana harian kepala pelaksana harian SMA 1 Negeri Pojok, dan Bapak Ibu Guru lain, dan Pak Tris sebagai tokoh masyarakat dan ketua komite untuk belajar kita bersama mendengar suara dari anak. Untuk itu, jadi harapan saya setiap kegiatan ini nanti bisa melibatkan anak dalam setiap acara yang kita laksanakan. Dan untuk kegiatan itu, ya kita akan coba ya ke depannya ya untuk jadi lebih baik lagi ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau saya salah, itu saya masih manusiawi, saya masih belajar. Ketika anak ini salah, dia juga masih belajar. Dari salah itulah kita jadi lebih baik, jadi lebih pintar. Dan sama hanya saya, ketika saya berdiri di sini, saya pasti ada salahnya, dan saya pasti juga mohon Bapak dan Presiden dari Bapak-Bapak yang sampun sepuh, sampun senior ini untuk membantu saya. Sehingga Pak, jadi saya tunggu. Karena kalau anak itu kasar salah tidak dikasih tahu, dia nggak tahu. Ketika ada anak salah, oh ini salah, ini keliru. Nah, jadi akan jadi lebih baik lagi, ada perbaikan ini.
untuk kesempatan itu ya kita coba tahun depan ya, kita akan jadi lebih baik lagi, kita akan mendengarkan dari suara-suara karena ada Pak Dian sebagai siswa ahli. Tapi Pak Dian, ada mau menanggapi Pak Dian? Bapak Ibu guru mau menanggapi yang lain? Monggo Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak, Dari aja Pak. sebetulnya secara alami atau bahkan program pendidikan sejak awal dulu itu saya berkaitan ada 5 faktor, bahkan ada bisa 6. Pertama, anak didik. Anak didik itu anak yang seperti apa? Ada anak yang aktif, tapi ada yang kurang aktif. Contohnya, anak mengetahui atau mengetahui bakatnya. Di lingkungan itu ada sesuatu yang mau kawinnya, dia akan segera tanggap. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, milih. Yang keempat, alat. Yang kelima, tujuan atau kurikulum. Salah satu contoh pengaruh dari guru. Kalau anak itu kita lihat kok ada istilah, biasanya ada anak itu ada yang istimewa dan istimewa baiknya dan kurangnya. Biasanya yang paling kita kenal yang itu, yang istimewanya atau bandelnya, entah pandainya, entah apanya. Seperti hanya contoh ini, saya itu dari keluarga yang besar, karena ada saudara saya itu 12. Saya baru Pak di rumah, ayah saya tanya. Saya ditanya sama ayah, nah, kamu besok akan hidup seperti apa, di mana omahmu alkoyong. Lantas saya mau hidup di lingkungan kita ini dengan membuat rumah koji. Saya gitu. Akhirnya apa? Karena di lingkungan saya itu ada misalnya, saya lantas loh, nek rumah gawe rumah loji opo sing untuk garap saya itu siapin. Akhirnya itu saya itu mengumpulkan biji-biji, pohon apa itu munggur. Saya tanam, saya buat semuanya banyak. Akhirnya saya tiap jengkal tanah milik ayah saya itu saya tanami. Tiap mana mati saya ambilkan dari benih yang saya semua itu. Sehingga pada akhir dewasa saya, karena saudara saya 12, akhirnya saya justru malah disendirikan. Yang lain-lain itu di pondok, di pesantren, saya tidak dukung. Ya itulah. Sehingga setelah itu saya sampai saya dewasa itu tanaman saya itu banyak. Tapi setelah itu kan saya jadi guru dan saya padahal cita-cita saya ingin besok kalau bisa di Papua. Tujuan saya gitu, cita-cita saya gitu, malah ingin misalnya itu betul-betul mencari pengalaman selama masih muda. Tapi akhirnya setelah saya kuliah, pas saya sarjana muda, ada informasi guru pengangkatan, saya daftar. Alhamdulillah saya berhasil di sini. Dan saya juga di sini alhamdulillah aktif di pertanian. Di rumah saya tanah saya, tanaman saya juga sudah besar-besar. Di sini saya berusaha. Di samping tani saya lewat tanah itu. Di sini kan tanahnya sebetulnya kalau diingat, saya heran mengapa orang dulu tidak bisa membeli bis atau truk sendiri, padahal paling kaya tanah itu di Bedoyo dan tanahnya baik. Rata-rata satu orang itu 1 hektar punya lebih bahkan. Tapi mengapa tidak bisa? Saya gitu. Akhirnya saya itu beli tanah saja saya beli tanah yang diterjang, tempat yang terjang itu. Tapi dengan kegiatan saya untuk tiap pagi dan sore saya ambil batunya. Di rumah saya itu dulu itu gunung itu, tapi sekarang sudah menjadi seperti itu.
saya cangkul sendiri, saya sendiri. Itu yang dua. Yang ketiga, tentang lingkungan. Lingkungan kita betul-betul mendukung sekali apapun. Mau cari apa? Pasti ada di sini. Dulu waktu belum ada air, saya itu pengalaman kalau mandi itu harus pergi ke Ponjong sana atau ke Trogong Lincing. Jadi kalau sudah pulang sudah berdiam lagi. Tapi sekarang sudah dalam kamar sudah ada air, mandi di kamar sudah ada bisa. Jadi betul-betul lingkungan kita itu lebih bagus. Dan tanaman pun demikian pula, apapun yang ditanam itu hidup di sini. Apalagi jati, bahkan tumbuh-tumbuhan. Bahkan itu saya mencoba menanam buah apa itu ya, rambutan yang dari Papua itu. Papua itu bagus di sini, cocok sekali. Itu bagus ini. Makanya itu untuk lingkungan bagus. Dan juga masalah ini, masalah tujuan itu untuk SMK kan juga sudah bagus, tinggal pengarahnya. Memang Pak Guru kan juga terbatas juga, apalagi kalau kelasnya itu banyak sekali kan, yang dipikirkan tidak hanya matematika, tapi paling tidak mata pelajaran yang dipegangnya. Nah itulah, padahal yang lain itu membutuhkan. Seperti saya ini dikira guru agama, padahal saya guru umum. Tapi saya biasanya justru malah diambil orang-orang agama. Ya itulah. Maka dari itu memang di sini saya mengatakan untuk tenaga guru itu sayangnya banyak yang maju, sehingga waktu-waktu yang senggang itu hampir tidak ada, apalagi waktu-waktu libur. Padahal yang paling penting yang akan mempengaruhi lingkungan itu guru tadi waktu libur, untuk mengisinya sehingga bisa mengembangkan perkembangan di masyarakat. Itu pengalaman-pengalaman yang ada pada misalnya saya di Bantul, saya mengamati pengalaman dari Bantul saya di Kaskat ini. Ada yang dari Solo misalnya. Nah ini kan. Tapi sayangnya banyak yang maju. Nah itulah. Maka dari itu saya punya harapan nanti kata kalau pendidiknya juga di sini seperti pondok itu. Jadi kalau sistemnya itu seperti pondok, niscaya masyarakat akan betul-betul bagus. Gambarannya seperti ini. Kalau ada apa itu informasi pondok itu yaitu itu. Sayangnya cuma materinya atau tujuannya itu masih kabur bagi nasionalisme atau bagi agama Islam, karena ada masalah yang lain. Itulah. Kalau seperti pondok itu saya yakin untuk masyarakat Bedowi itu tidak usah keluar kemana-mana, sudah hidup di dalam Bedowi itu. Bahkan bisa mau cari apa tahu, tambangnya juga banyak. Dan bahkan batu yang ada di Bedowi itu nomor 1 se-Asia Tenggara. Nah itulah. Maka dari itu harapan saya untuk masyarakat anak didik itu mohon, memang Pak Guru terbatas, tidak bisa usulannya mau itu ada anak yang istimewa, mestinya ditangani itu sendiri. Itu misalnya Pak Guru juga banyak tugasnya karena lajur dan istilahnya apalagi sudah berkeluarga biasanya mencari masalah sendiri. Masalah lingkungan alhamdulillah sudah bagus, masalah kurikulum juga sudah bagus, dan alat lainnya, alat itu tadi tiga sumber itu saya kira yakin akan mampu untuk menopang kegiatan SMK. Sedikit kalau saya bicara nanti tak lantur. Itu aja dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Bapak Ibu? Pak Hasan, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Hasan Mustafa, guru otomotif. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Galih pada hari ini memberikan pencerahan kepada saya pribadi. Ternyata yang namanya aset itu jauh dari apa yang saya pikirkan, yang terbatas. Tak kira aset itu cuma benda atau modal barang dan jasa yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan sekolah agar lebih berkembang. Ternyata lebih dari itu, ternyata aset itu ada aset manusia, ada aset barang salah satunya, kemudian juga ada aset politik juga. Nah, terima kasih. Yang kedua,
begini Pak Gari, ini forum ini menurut saya sangat bagus. Kalau bisa dikatakan ini sebagai sebuah FGD, Focus Group Discussion, yang mana kami menyarankan atau memberikan masukan untuk hasil atau konten yang kita dapatkan pada hari ini akan sangat berguna ketika ada rekomendasi yang disampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Jadi isi dari kegiatan ini bagus, tetapi tidak akan berguna kalau tidak dijadikan sebuah rekomendasi untuk stakeholder yang bersangkutan. Sehingga saya mengusulkan untuk isi kegiatan pada hari ini mohon nanti dibikin rekomendasi dan disampaikan ke pihak-pihak yang kira-kira mempunyai kekuasaan untuk menentukan. Yang ketiga, saya sangat senang sekali dari murid kita saya tadi itu menyentil sekali. Terima kasih, itu sangat bagus bagi kami untuk guru, untuk masukan bagi kita bahwa sebetulnya itu setiap murid itu punya potensinya masing-masing. Tidak semestinya sekolah itu mengistimewakan satu atau dua orang siswa, sehingga siswa-siswa yang lain itu menjadi yang sebetulnya dia punya potensi, tetapi mungkin karena tidak mendapatkan kesempatan, dia tidak mendapatkan kesempatan yang harusnya untuk mengembangkan dirinya. Terima kasih, itu untuk masukan bagi kami sebagai guru. Terima kasih, dan saya harapkan jangan takut, jangan ragu-ragu kalau ada sesuatu yang kira-kira mau disampaikan kepada pihak sekolah. Siswa itu adalah konsumen utama kita. Jadi adanya sekolah itu karena ada murid. Tidak ada murid maka tidak ada sekolah. Jadi sekali lagi jangan ragu kalau ada masukan atau kritik atau saran untuk sekolah, silakan disampaikan kepada siapapun dengan media apapun. Terima kasih Pak Galih, 3 hal yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas pendapatnya. Dan semoga Bapak Ibu cukup ya. Baik, waktu itu saya kembalikan pada Ibu Yaya. Baik, terima kasih Bapak Galih sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita di penghujung acara penutupan pada kesempatan kali ini. Atas nama pembawa acara, saya mohon maaf apabila dalam saya memimpin acara pada pagi hari ini banyak kekurangan, baik tutur kata maupun sikap. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.